Lagunya indah sekali sampai saya terlena tadi. Romo Novi kayaknya juga terlena lagi. Apalagi Romo Satbudi. Ya Tuhanku, ya Allahku. Inilah ungkapan dari seorang Thomas Didymus setelah berjumpa dengan Tuhan yang bangkit. Perayaan 25 tahun profesi hidup religius itu mendapatkan gambaran yang nyata di dalam lagu pembukaan. Ini saya mohon maaf, saya lepas masker ya. Soalnya menggeh-menggeh karena ini AC-nya kurang dingin, jadi ya harus ngambil nafas dan sebagainya. Jadi lagu pembukaan tadi itu indah sekali, bukan hanya lagunya, tapi juga kata atau kalimatnya. Memang saya tahu dalam bahasa Latin, antara lain Veni Sponsa Christi. Veni Sponsa Christi artinya datanglah mempelai Kristus. Nah, jadi profesi religius itu bukan saja persembahan kita dalam 3 kaul, ya. Kalau kami Romo-Romo CM itu 4 kaul, jadi 3 kurang tambah 1 lagi. Yaitu kemiskinan, kemurnian, dan ketaatan tadi. Jadi seorang suster itu tidak hanya mempersembahkan diri dengan mengucapkan 3 kaul, tapi dia disebut mempelai Kristus. Mempelai Kristus tidak lain dan tidak bukan, pertama-tama adalah juga murid Kristus. Jadi dengan kata lain, kalau saya, Romo Novi, Romo Satbudi kan tidak bisa menjadi mempelai Kristus. Karena sama-sama lakinya itu tidak bisa. Saya tetap tidak mau. Ya. Nah, yang mau saya sampaikan adalah mempelai Kristus itu adalah dia yang memiliki hubungan mesra dan dekat dengan Kristus. Dan untuk itu kedekatan dan kemesraannya itu menunjuk kepada pengalaman para murid. Inilah sebabnya Injil hari ini begitu berbicara kepada Suster Wiwi dan kepada kita semua. Mari kita mengikuti alur dari Injilnya. Alur Injilnya sederhana. Para murid ketakutan, ngumpet di sebuah ruangan, Tuhan datang, jelek begitu. Mengagetkan. Tapi nggak ada yang mau bicara kan. Kaget, Tuhan berkata, damai sejahtera. Kalimat selanjutnya menjadi penting, yaitu aku mengutus kamu. Seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Jadi damai sejahtera itu bukan untuk hati supaya tentram, nyep gitu. Aduh damai aku gitu ya. Enggak, damai itu berarti setelah itu kamu menjadi sungguh-sungguh muridku, yaitu pergi ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih,
Thomas seperti biasa murid yang telatan, ya, gampang terlambat. Kalau ada pertemuan gitu terlambat datangnya gitu ya. Tidak ada dia di dalam pertemuan di mana Tuhan Yesus hadir tadi itu, tidak ada. Nah, kemudian ketemulah Thomas di berikutnya, ketemu dia. Wah, kami telah melihat Tuhan. Thomas bilang apa? Kalau aku tidak mencucukkan jariku ke telapak bekas paku Tuhan dan tanganku ke lambungnya dia, saya nggak akan percaya. Saya tidak akan percaya. Nah, omong kosong. Orang mati kok bangkit lagi, nggak ada. Thomas ini dugaan saya dia seorang yang pembelajar, gampang nggak percaya gitu ya, gampang nggak percaya. Ketidakpercayaan Thomas ini disebut keraguan-raguan. Persis keraguan-raguan itu terjadi atau milik siapapun. Saya pernah ditanya oleh seorang umat ya, dari sebuah stasi, dia berkata, Romo, kok Thomas begitu ragu-ragu ya mengenai kebangkitan Tuhan? Jawaban saya sederhana. Bapak pernah membeli sepatu? Pernah. Terus sebelum membeli itu ragu-ragu enggak? Iya, ragu-ragu saya. Lalu beli sepatu saja ragu-ragu, apalagi misteri kebangkitan Tuhan. Ya tidak. Keraguan-raguan itu milik siapapun, milik semua orang. Nah, dalam salah satu refleksi yang benar, ragu-ragu itu sebuah introduksi. Contoh, suami istri pernah dulu bertemu ragu-ragu. Iya ya, ini suami saya enggak ya? Oh, ini istri saya enggak ya? Gitu. Mesti gitu, ya tidak? Sampai mimpi-mimpi segala macam gitu. Yang mau disampaikan di sini adalah keraguan-raguan itu justru adalah introduksi untuk memasuki suatu peristiwa yang mendalam. Nah, ini juga kita alami, Bapak Ibu, para suster, istimewanya Suster Wiwik dan juga keluarga. Apalagi di dalam perutusan, di dalam tugas. Saya seringkali yakin bahwa kepada setiap frater atau siapapun yang datang kepada saya dan berkata, Romo, saya kok ragu-ragu ya mengenai panggilanku. Nah, saya berkata, justru dengan keraguan itulah kamu diantar kepada kedalaman. Nah, dengan begini maka mungkin kita mulai agak sedikit mengerti pada waktu mereka ketemuan lagi, kali ini Thomas diingatkan, Tom, kamu jangan terlambat terus, datanglah gitu. Waktu kami berkumpul, nah sungguh waktu kumpul, pintu ditutup, Tuhan Yesus datang, jelek begitu. Tidak tahu saya datangnya jelek atau gimana ya. Pokoknya intinya Yesus itu menampakkan diri bersama para murid. Langsung Tuhan Yesus bilang, Tom, maju kamu. Letakkan jarimu di telapak kakiku. Telapak tanganku. Dan tanganmu ke lambung. Apa yang terjadi, saudara-saudaraku yang terkasih? Thomas maju, dan apakah Anda membayangkan bahwa Thomas lalu bermain-main? Celuk, ya gitu. Terus tangannya dia ke lambungnya Tuhan Yesus, dilep-lep nih gitu. Wah, ini kok ada jeroan ini enggak ya? Pasti tidak begitu, bukan? Ya tidak. Tidak, Injil tidak ngomong bahwa kemudian Thomas seperti itu. Ada seorang pelukis namanya Caravaggio dari Italia ya,
seangkatan dengan Michelangelo. Kebetulan kemarin teman saya dari Belanda itu dia mengirim ke WA saya gambar itu. Terus dia bilang, kok indah ya gambar ini. Nah, saya ceritakan bahwa ini Caravaggio dan ini sebuah keindahan luar biasa di mana Thomas itu tangannya betul-betul dimasukkan ke lumbung Yesus begitu. Itu menurut Caravaggio yang memotret peristiwa itu sangat indah. Keindahan peristiwa Thomas bukan di situ, tapi di ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudaraku yang terkasih, saya merenungkan apa ya Tuhanku, ya Allahku itu apa itu? Apa ini? Gitu. Nah, saya mencoba untuk mengingat-ingat ke belakang. Kalimat ya Tuhanku, tidak ada kata Allahku, itu pernah diucapkan oleh Nabi Yesaya. Yaitu ketika Tuhan berkata, siapa yang akan kau utus? Siapa yang akan aku utus? Lalu Yesaya bilang, ya Tuhan, utuslah aku. Jadi kata ya Tuhanku, ya Allahku, itu kata apa itu? Kalimat apa, saudara-saudaraku? Itu adalah kalimat kesediaan seorang Thomas menjadi murid yang diutus, siap diutus. Itu yang pertama. Yang kedua, ya Tuhanku, ya Allahku. Mungkin itu menyerupai ungkapan dari dua orang yang saling mencintai, misalnya Yamam, misalnya gitu ya, suaminya dibilang oleh istrinya, tolong belikan telur, gitu misalnya gitu ya, Yamam, atau Yapa, gitu misalnya ya. Singkat kata ya Tuhanku, ya Allahku, barangkali juga harus kita omongkan bahwa itu kata cintanya Thomas Didimus kepada Tuhan. Ya Tuhanku, ya Allahku. Konteks dari ungkapan itu ialah Thomas berkata penuh dengan keraguan, kalau aku tidak mencucukkan tanganku atau jariku ke bekas lukanya dan seterusnya dan sebagainya, aku tidak percaya. Dengan kata lain, ya Tuhanku dan Allahku adalah kata atau kalimat kepastian bahwa Tuhan membuka hati bagi Thomas Didimus. Yang tidak dikisahkan oleh Injil ialah sesudah berkata itu, Thomas ngapain? Thomas sesudah berkata begitu, dia bukan kembali ke rumah tidur-tiduran, masak nasi goreng, rokokan. Enggak, sama sekali tidak. Tapi Thomas pulang sebentar, bergabung dengan para murid, dan siap untuk diutus kemanapun. Thomas konon mati di India, di Chennai, ya, di Madras, dan di sana kita menyaksikan, melihat ada kuburannya menurut tradisi tentu saja. Tapi yang mau disampaikan adalah, lihat apa yang menjadi pengalaman Thomas mengenai Yesus yang dia lihat sampai kepada perutusan, dan itu dihayatinya sampai akhir hidupnya. Dengan itu jelas pesannya bahwa Suster Wiwi, para suster, kita semua yang hadir di sini diutus oleh Tuhan untuk mewartakan kabar keselamatan sampai selesai. Saudara-saudaraku yang terkasih,
Inilah keindahan dari menjadi murid Kristus. Keindahan dari sponsa Kristi. Tuhan memberkati kita.